Halo guys, gue Bari Justice. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhi dari segala mara bahaya yang mengintai kita setiap saat. Di video kali ini nih guys, gue tuh mau baca cerita horor karena kemarin kita sempat juga bahas-bahas tentang kasus, tapi nggak mungkin banget kalau misalnya gue bahas kasus setiap hari karena gue perlu research, perlu juga nyari dulu sumber-sumbernya. Jadi kayaknya untuk kasus nih ya bakal gue angkat setiap seminggu sekali. Untuk sambil nunggu kasus-kasus itu, gue bakal ceritain dulu terlebih dahulu beberapa cerita horor yang gue angkat dari Twitter ya guys ya. Kalau misalnya kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa langsung cek aja di link deskripsi. Nanti gue bakal cantumin juga untuk sumbernya ya guys ya. Kita langsung aja ke ceritanya. Ini tuh ceritanya tentang di balik jendela gitu. Di balik jendela ada apa gitu ya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Namaku Santi. Cerita ini terjadi pada saat aku baru saja pindah dari rumah lamaku. Aku pindah karena pekerjaan ayah yang mengharuskan kami sekeluarga mengangkat koper untuk kemudian berlabuh ke rumah baru ini. Saat pertama kali menginjak rumah ini, rasanya tidak ada hal yang aneh yang patut kami khawatirkan. Justru di rumah baru ini, kami merasakan sebuah udara sejuk khas pedesaan yang tidak kami dapatkan di rumah lama kami. Di rumah baru itu, kami tinggal berempat. Aku, ayah, ibu, dan adikku. Panggil saja namanya Septian. Aku yang masih SMA pada saat itu, mau tidak mau harus mempersiapkan diri untuk pindah dari sekolahku yang lama ke sekolahku yang baru, yang dekat dengan rumah baruku ini. Septian pun begitu. Dia kemudian dipindahkan ke SD baru yang letaknya tak jauh dari rumah itu. Intinya banyak hal yang harus aku hadapi di depan. Dan rasanya sampai saat itu, keadaan terlihat normal-normal saja. Ayahku menyuruh aku untuk tidur di kamar kedua yang berada di dekat ruang tamu. Di kamar itu, aku melihat sebuah jendela yang terpasang rapi. Namun tidak ada pemandangan yang dapat aku lihat di sana. Di balik jendela itu, terdapat sebuah tembok beton dari rumah tetangga sebelah yang kemudian menutup pemandangan dari jendela yang terpasang di kamarku tersebut. Aku tidak mempermasalahkan akan hal tersebut. Tapi pada saat aku hendak menutup gorden jendela tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang pelan sekali. Suaranya samar-samar mengucapkan, "Selamat datang." Aku kembali membuka gorden itu dan nampak tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya terlihat pemandangan beton tinggi yang menghalangi pandangan dari jendela tersebut. Perasaanku mulai tidak enak. Tapi pada saat itu, batinku berkata bahwa mungkin aja gue yang salah dengar kali ya. Dan kemudian mencoba merembahkan diriku yang tengah dilanda penat setelah perjalanan hari itu. Hari itu, entah karena diriku yang merasa penat atau memang hobi tidur, tertidur sampai dibangunkan ibu saat sore sudah menjelma. "Bangun kak, mandi. Habis mandi langsung makan ya. Makanan sudah ibu siapin," ucap ibuku dan kemudian berlalu. Aku kemudian mencari handukku yang masih tersimpan rapi di dalam koper. Setelah ketemu,
kemudian aku bergegas menuju kamar mandi. Tapi saat aku baru saja melangkahkan kakiku, tiba-tiba saja aku mendengar suara gorden itu lagi. Iya, gorden itu terbuka sendiri. Saat itu, aku tidak menyalakan kipas atau hal-hal yang mengeluarkan angin, sehingga gorden itu tidak bisa bergerak. Saat itu, aku tidak menyalakan kipas atau hal-hal yang mengeluarkan angin, sehingga gorden itu bisa bergerak. Atau angin dari luar. Aku seolah bertanya pada diriku sendiri. Tapi, pada saat aku menghampiri jendela itu justru tertutup rapat. Tidak ada sama sekali akses angin yang bisa masuk ke sana, kecuali dari balik pintu kamar yang sengaja aku buka. Namun, pintu kamarku terletak lumayan jauh dari posisi jendela tersebut. Lantas, kenapa dia bisa terbuka? Karena tidak mau berpikir hal yang macam-macam, aku kembali menutup rapi gorden itu, kembali seperti semula, dan kemudian aku bergegas untuk mandi. Namun, saat baru saja aku melangkahkan kakiku, tiba-tiba aku mendengar suara dari balik jendela tersebut. Suara wanita itu kini tertawa. Aku benar-benar dengan begitu jelas mendengarnya. Tawa itu persis aku dengar dari balik jendela tersebut. Aku kemudian mempercepat langkahku dan tidak mau berpikir berlebih yang bisa membuatku merasa semakin takut. Biar bagaimanapun, aku akan tinggal di sini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, atau bahkan aku harus tinggal di sini selamanya. Setelah mandi, aku pun makan bersama adikku. Di sana aku bercerita kepada Septian tentang apa yang baru saja aku alamin tadi. Ketawa bagaimana, Kak? Septian justru berbalik bertanya kepada aku. Ada suara orang ketawa di dalam kamar kakak, kata aku kemudian. Septian diam seperti orang yang sedang kebingungan. Wajar saja, dia baru kelas 2 SD pada saat itu. Setelah selesai makan, aku mengajak Septian ke dalam kamarku. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang aku dengar itu hanyalah timbul dari perasaanku sendiri. Setelah selesai makan, aku mengajak Septian ke dalam kamarku. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang aku dengar itu hanyalah timbul dari perasaanku sendiri. Setelah sampai di dalam kamar, dan dengan waktu yang cukup lama, suara tawa itu tidak terdengar lagi. Bahkan, gorden itu pun masih tertata rapi dan tidak bergerak sama sekali. Ya sudah, Dek, kamu boleh ke kamarmu sekarang, kataku kepada Septian kemudian. Septian pun kemudian berlaru dari kamarku. Mungkin emang perasaan gue aja kali ya, batinku kemudian. Karena hari yang sudah menunjukkan pukul 9 malam, akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur. Karena esok hari, aku akan daftar ke sekolah baru bersama ayah. Aku pun terjaga di pagi hari. Semalam, aku tidak merasakan ada kejanggalan dalam tidurku. Rasanya seperti normal-normal saja. Hingga kemudian, aku berpikir bahwa memang itu hanyalah buah dari pikiranku saja. Entah karena penat yang aku rasakan saat itu. Sehingga pikiranku dengan begitu mudah dapat dimasuki oleh hal-hal yang acak. Aku pun bergegas untuk mandi. Dan kemudian diantar oleh ayah untuk daftar ke sekolah baru. Setelah selesai mendaftar, aku pun kemudian diterima di sekolah baruku tersebut. Di SMA ini, aku akan melanjutkan pendidikanku yang hanya tersisa 2 tahun. Karena ayah yang harus lanjut bekerja. Pada saat pulang, aku pun terpaksa harus memesan ojek online. Hingga singkat cerita, sampailah aku kembali ke dalam rumah. Di rumah, Septian juga berkata bahwa dia sudah mendapatkan sekolah baru dan dia akan belajar mulai dari esok hari.
Kalau kakak sih mulai hari Senin belajarnya dek, jawabku kemudian. Oh ya sudah, nanti siapkan saja perlengkapannya ya kak. Kalau baju lama masih bisa dipakai ya pakai saja, tinggal copot logo sekolah kamu yang lama, kata ibu. Iya bu, jawabku. Singkat cerita, saat kami sekeluarga sudah makan malam bersama, aku pun kembali ke dalam kamarku. Malam itu adalah malam yang tak bisa aku lupakan. Aku benar-benar dengan jelas melihat wajah yang terpampang di balik jendela kamarku itu. Wajah itu tersenyum ke arahku. Aku tak sadar malam itu menjerit sekencang-kencangnya, hingga membuat ibu, ayah dan Septian masuk ke dalam kamarku dan berkata, "Kenapa kak? Ada apa?" Aku yang terduduk di atas ranjang dengan posisi bantal yang menutup wajahku, tidak berani untuk menjawab. Aku hanya menunjukkan tanganku ke arah jendela tersebut. "Gak ada apa-apa kak," ucap ayah kemudian. Aku kemudian memberanikan diri untuk membuka perlahan bantal yang menutupi pandanganku tersebut. Jendela itu masih berada pada posisinya. Gordennya pun tertutup rapi. Ayah, ibu dan Septian kemudian dibuat keheranan. Aku pun kemudian bercerita kepada mereka bahwa aku melihat sesosok wanita yang sedang tersenyum ke arahku. Wanita itu tersenyum dari balik jendela. Ayah kemudian membuka gorden tersebut. Saat itu hanya gelap yang terlihat karena beton rumah tetangga yang menghalanginya. "Tuh, gak ada apa-apa kak. Kamu kecapean mungkin, jadi pikiran kamu kemana-mana," ucap ibu kemudian. Aku kemudian mengangguk dan kemudian berkata, "Iya maaf, mungkin ini hanyalah perasaanku saja." Saat itu hanya tersisa aku sendiri di dalam kamar tersebut. Aku kemudian mencoba untuk tidur dengan sekuat tenaga. Hingga singkat cerita, aku terbangun pada pukul 11 malam dengan perasaan ingin buang air kecil. Setelah kembali dari kamar mandi, aku melihat persis ke arah jendela tersebut. Posisinya masih rapi seperti sedia kala. Tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi pada saat itu, aku mendengar seperti ada yang mengetuk-ngetuk kaca jendela tersebut dengan batu. Kurang lebih seperti itulah bunyinya. Perasaanku mulai tidak karuan saat itu juga. Sontak aku pun bergegas untuk membangunkan ibuku yang tertidur. Karena pada saat itu, suara ketukan kaca dan jendela tersebut semakin keras dan cepat. Ibuku pun menghampiri jendela tersebut bersama aku yang sedang berada di belakangnya. Saat gorden itu dibuka perlahan oleh ibu, di sana kembali menampilkan sosok wanita. Kini begitu jelas matanya melotot ke arah kami berdua. Ibu pun refleks mengucapkan istighfar dan kemudian membaca ayat kursi. Saat itu aku berteriak memanggil ayah. 5 menit kemudian, ayah pun datang ke dalam kamarku dan bertanya, "Ada apa?" Setelah aku menjelaskan apa yang terjadi kepada ayah, kemudian kini giliran ayah yang membuka gorden tersebut. Namun, pada saat itu tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya terlihat beton gelap saja. Ibu menceritakan duduk perkara yang sejelas-jelasnya kepada ayah. "Jadi tadi tuh ada yang ketuk kaca jendela ini. Terus pas ibu buka, ada sosok perempuan yang lagi melotot. Wajahnya seram ya," ungkap ibu. Ayah sempat tak percaya dan mengira bahwa itu hanyalah halusinasi saja. Jadilah pada malam itu, kami bertiga bermalam di dalam kamar. Hingga pada pukul 1 pagi, terdengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi. Namun suaranya terdengar samar, hampir tidak jelas. Kemudian ayah pun bergegas untuk bangun dan berjalan menuju letak jendela itu berada. Perlahan, ayah membuka gorden dari jendela tersebut. Sepintas sosok wanita itu menghilang dari pandangan. Hingga pada detik berikutnya, ibu mengalami kerasukan.
Ia bertingkah aneh dan terus berkata, "Aku benci laki-laki, aku tak suka laki-laki." Terus mengulang kata-kata itu. Dan seolah bersiap ingin menerkam ayah. Aku mencoba melakukan apapun yang aku bisa. Dari mulai membaca ayat suci Al-Quran, berharap ibu bisa sadar. Saat ia kerasukan, tingkahnya sangat aneh. Menjerit-jerit dan seperti menahan sakit yang berasal dari perutnya. Ibu pun kembali sadar, dan kami pun kemudian keluar dari kamarku tersebut. Kini kami berkumpul di ruang tamu, dan kemudian berencana untuk mengundang Ustadz datang ke rumah kami di esok hari. Ustadz Hashim, panggil saja seperti itu, datang pada pukul 9 pagi. Ia sedikit berbincang dengan kami. Saat itu, bahkan Septian tidak masuk sekolah. Padahal ini adalah hari pertamanya bersekolah. Ibu mengungkapkan bahwa hal ini lebih penting dari apapun. Biar bagaimanapun, rumah ini akan kita tempati sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Ustadz Hashim berkata, "Kalian tidak perlu takut. Sejatinya manusia derajatnya lebih tinggi daripada mereka." Ustadz Hashim kemudian melakukan pengusiran setan dengan membacakan ayat-ayat suci. "Jangan ganggu, karena kami tidak ganggu. Alam kita berbeda, jadi tetap pada batasan kita," kata Ustadz Hashim kemudian. Setelahnya sang Ustadz menjelaskan bahwa sosok wanita itu memang tinggal sudah lama di rumah tersebut. Lebih tepatnya di balik jendela kamarku. Katanya, sosok wanita itu dulunya adalah gadis desa yang cantik. Ia banyak dikagumi oleh orang lain. Hingga pada suatu malam, ia dicegat oleh 5 orang pemuda. Dan kemudian ia diperkosa secara bergilir. Dan itu yang membuat ia sering merasakan sakit pada perutnya. Ia pun mengungkapkan bahwa ia dikubur persis di dekat jendela kamarku tersebut. Walaupun katanya setelah 5 pemuda itu tertangkap, kuburannya sempat dibongkar dan dimakamkan dengan keadaan yang layak. Ia tetap tinggal di sini karena menurutnya ia sudah nyaman di tempat itu. Di hari berikutnya, ayah dengan persetujuan Ustadz Hashim kemudian memutuskan untuk membongkar jendela tersebut dan memilih untuk ditembok secara paten. Karena akan percuma saja memasang jendela di dalam kamarku. Pemandangannya akan terhalang oleh tembok beton yang ada di hadapannya. Di hari-hari berikutnya, sudah tidak ada lagi tanda-tanda wanita tersebut. Aku dan keluargaku pun sudah merasa nyaman tinggal di rumah itu. Namun, pada 3 bulan kemudian, ayahku kerjanya kembali dipindahkan ke tempat kami berasal. Dan otomatis, kami pun harus angkat koper lagi dari rumah itu ke rumah lama kami. Dan cerita pun selesai. Oke guys, itu aja cerita untuk video kali ini. Sorry banget kalau misalnya ada beberapa kata-kata gue yang typo. Dan kalau misalnya kalian suka dengan cerita-cerita horor ataupun kasus-kasus misteri, jangan lupa subscribe ya. Karena di channel ini gue bakal ngebahas tentang hal-hal misteri, kasus, dan juga cerita mistis kayak tadi. Gue Bari Justice, bye-bye.